selamat pagi Bapak. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Ya, Bu Neta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak, waktu saya tidak terganggu. Ada berapa? Apa ada yang bisa saya bantu? Saya ingin berkonsultasi dengan Bapak masalah bagaimana cara mengkondisikan kelas khususnya di kelas 3 dengan latar belakang siswa yang berbeda-beda pastinya. Ya, jelas ya Bu Neta ya. Itu pertanyaan bagus. Karena di kelas 3 ini berbagai karakter, berbagai latar belakang ya, siswa baik yang cewek maupun cowok. Dalam keadaan di desa di sini ya, kadang-kadang orang tuanya itu kerja di luar negeri, di sini cuma sama mbahnya. Jadi berbagai macam-macam karakter di sini. Ada yang suka mengganggu karakternya itu, ada yang menurut, ada yang rame meskipun ada gurunya itu rame kadang-kadang. Ya tergantung karakter masing-masing yang dari rumahnya itu kita ya. Terus untuk siswa yang pendiam itu Pak, bagaimana cara agar saya bisa menjelaskan pembelajaran saya ke siswa yang pendiam itu Pak, biar mereka itu bisa aktif seperti teman-temannya yang lain. Ya, baiklah Bu Neta ya, karena di berbagai kelas ya, bukan di kelas 3 aja ya. Ya, di berbagai kelas. Nah, kelas 1 sampai kelas 6 itu pasti ada siswa baik dari segi siswa murid cewek ataupun cowok. Pasti di kelas itu ada yang pendiam ya. Yang pendiam itu bukan bodoh, bukan pintar, tapi ada yang pendiam apa ya? Ada yang pendiam karena mentalnya itu untuk memberikan apa ya, memberikan ilmu kepada yang pendiam itu ya, supaya maksimal sama rata dengan siswa-siswa yang lain. Itu berbagai macam metode ya, gunakan misalnya metode A. Kalau udah sukses, udah masuk ke anak-anak itu pembelajarannya, bisa menggunakan metode C atau B. Banyak metode-metode yang ada di dalam kelas itu diterapkan oleh Ibu Neta di kelas 3 itu bagi khusus yang pendiam seperti itu Bu Neta. Baik Bapak, saya mengerti apa yang Bapak maksud. Lain kali atau lain waktu saya akan mencobanya di kelas 3 dulu, karena saya mengajar di kelas 3. Menurut Bapak, metode apa yang paling cocok untuk orang pendiam tersebut? Yang pertama itu kita mencoba dengan metode biasan dulu ya Bu Neta ya, dengan metode pendekatan ya. Pendekatan kita harus bersosialisasi, berkomunikasi sama murid pendiam. Jadi ibu itu tahu apa maunya, metode pembelajaran yang oleh Bu Neta itu kepada siswa yang pendiam itu ya. Ya. Jadi melakukan pendekatan lebih dahulu untuk berkomunikasi. Jadi guru tahu mana karakter pendiam itu maunya seperti apa, metode pembelajarannya seperti itu gitu ya. Baik Pak, akan saya lakukan lain waktu. Untuk diskusi kelompok itu Pak, gimana ya? Apa murid-murid lebih suka diskusi kelompok atau lebih suka individu? Kalau pembelajaran kayak pembelajaran IPA, praktek gitu, lebih baiknya apa kelompok atau individu saja? Kalau individu itu biasanya murid-murid itu bosan ya, bosan karena individu itu sering diterapkan di kelas-kelas itu. Untuk diskusi kelompok itu murid-murid itu senang karena berkomunikasi sama teman satu sama lain, jawabannya satu kelompok itu harus sama kan, seperti itu. Jadi tidak membosankan ya menurut saya. Jadi anak-anak itu lebih senang berkelompok. Tapi jangan berkelompok, diskusinya kelompok terus ya menurut saya, biar akhirnya bosan juga. Kita selang-seling 1 minggu itu biasanya melakukan diskusi kelompok 2 kali seperti itu. Misalnya bisa dilakukan individu seperti itu kita. Oke Bapak, terima kasih atas waktunya dan saran dari Bapak. Semoga saya bisa lebih baik lagi dalam melakukan pembelajaran ini. Ya, terima kasih ya Bu Neta ya. Saran saya Ibu Neta itu biasa kalau ibu yang mengajar, saya itu
agar biar lebih kondusif dan maksimal dan menguasai kelas untuk pembelajaran itu dilakukan pendekatan lebih dahulu karena berbagai macam karakter anak-anak itu ya kita tidak sama. Jadi dengan pendekatan itu, jadi ibu itu tahu metode apa yang akan diterapkan di kelas khususnya di kelas 3 ini. Nah, ya seperti itu ya kita ya. Ya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.